Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saja alhamdulillah biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa sama-sama tentunya berupaya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa ini, yang harapannya adalah pada akhirnya kita bisa mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kebetulan saya mendapatkan materi tentang toharoh. Semuanya saja bahwasanya toharoh ini merupakan dasar, merupakan awal saat kita akan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah, ya, baik itu sholat, baca Al-Quran, bahkan juga puasa. Itu tidak lepas dari tindakan atau perilaku untuk menjalankan yang namanya toharoh, yang pada kesempatan ini akan saya sampaikan secara garis besar kaitan dengan toharoh ini. Toharoh, kita melandaskannya adalah pada sebuah hadis riwayat Muslim, itu an-nadhafatu minal iman, bahwasanya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ini yang menjadi cakupan kita. Mengapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, orang mau melakukan apapun, kita pagi-pagi mau berangkat sekolah, kita mau berangkat bekerja, orang mesti akan melakukan bersih terlebih dahulu. Karena apa? Akan ketemu dengan orang lain. Bagaimana tanggapan orang lain ketika badan kita kondisinya tidak bersih? Mungkin ada bau badan ataupun yang lainnya. Apalagi terkait dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dicanangkan ketika akan melakukan sebuah ibadah, maka kita akan dibersyaratkan untuk melaksanakan toharoh terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah bagaimana sih tentang apa itu toharoh. Toharoh dalam tinjauan bahasa maknanya adalah bersuci atau bersih. Sedangkan dalam istilah, toharoh itu sendiri adalah bermakna bersuci dari hadas, ya. Hadas itu ada dua, jangan lupa. Ada hadas besar, ada hadas kecil, ya. Dimana hadas besar inilah yang melatar belakangi hampir semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kita harus suci dari hadas tersebut, termasuk juga hadas kecil. Jadi secara istilah, toharoh adalah bersuci dari najis yang meliputi badan kita, sekujur tubuh kita dari kaki sampai kepala, kemudian juga pakaian, ya, yang kita gunakan untuk beribadah. Dalam hal ini tentunya yang lebih penting adalah sholat, kemudian tempat dan benda-benda yang kita gunakan. Mungkin kalau sholat kan sarung ataupun yang lain. Nah, itu semua dipersyaratkan dalam kondisi yang suci. Lalu toharoh itu sendiri terbagi menjadi dua, ya. Kalau tadi pengertian yang selanjutnya adalah toharoh dalam pengertian lahir. Maka di sana kita akan memahami tentang bahwasannya secara lahir kita harus suci dari najis dan hadas, ya. Yang ini caranya adalah bagaimana kita bisa menghilangkannya dengan air mutlak, ya. Nanti pembahasannya adalah pada bagaimana cara tentang toharoh itu sendiri. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu adalah batin kita. Batin kita juga harus kita sucikan. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat, ya. Tentunya yang
seperti ini bisa dengki, iri, sombong, dan lain sebagainya ataupun ujub. Ini tentang pembagian toharoh itu dari segi lahir dan batin. Bagaimana sih pengertian toharoh yang secara umum kita ketahui? Dari toharoh menurut pengertian fikih adalah menghilangkan hadas atau najis, ya, yang menghilangi ibadah-ibadah, ya, dan tentunya yang sejenisnya. Tentunya bagaimana kita menghilangkannya ya dengan air, ya. Tentunya menghilangkan hukum daripada najis tersebut. Dengan kata lain, toharoh adalah keadaan yang terjadi akibat hilangnya hadas atau kotoran, ya. Kotoran itu tadi najis dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih hukumnya toharoh? Karena toharoh itu adalah syarat, ya, dimana misalkan kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus dalam kondisi yang suci dari hadas maupun najis. Maka ketika sholat itu wajib, ya toharoh itu sendiri adalah maknanya wajib untuk dilakukan agar kita boleh ataupun sah melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dasarnya apa? Toharoh itu adalah wajib, ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 penggalanya di sana Allah menyampaikan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Ada dua kata kunci. Satu, tobat. Yang kedua adalah suci. Ini sebagai landasan kita mengapa kita melakukan toharoh. Ada juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika kamu berhadas sehingga lebih dahulu berwudu. Nah, ini sudah ada kata-kata wudu di sini. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya, kenapa kita bertoharoh? Apa sih sebenarnya fungsi toharoh? Ya. Tadi di depan juga sudah saya singgung bahwasanya toharoh adalah salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana orang mau melakukan sholat umpamanya, maka seseorang terlebih dahulu harus melakukan wudu dan membersihkan najis yang melekat pada badan, pakaian, dan sebagainya. Atau contoh lain, orang akan melakukan puasa, tentunya tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Ini bagi yang perempuan, ya. Maka orang yang selesai atau sudah usai haid dan nifasnya, dia harus melakukan toharoh terlebih dahulu. Yang ini adalah dengan mandi. Maka dengan demikian fungsi toharoh adalah sebagai syarat untuk keabsahan sebuah ibadah yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya saja, baik anak-anak maupun bapak dan ibu guru dan halayak semuanya, bagaimana sih atau apa saja sih tingkatan toharoh? Tingkatan toharoh yang pertama adalah membersihkan tubuh dari hadas, najis, dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita membersihkan diri, membersihkan anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan dosa. Yang ini merupakan hal yang harus selalu kita tekankan, apalagi di bulan Ramadan, ya. Di sana ada bagian yang namanya maghfirah, maka kita lakukan semaksimal mungkin. Yang ketiga, tingkatan toharoh adalah bagaimana kita membersihkan jiwa. Jangan sampai kita menyeleweng atau bahkan berakhlak rendah.
akhlak yang senantiasa tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kita. Lalu yang ketiga adalah kesucian para nabi, yakni kebersihan hati mereka dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hindari dengan perilaku thaharah kita. Lalu yang paling akhir ini, apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan dari kita melakukan thaharah ini? Yang pertama adalah kita dengan thaharah ini, hikmahnya adalah agar kita dalam menjalankan ibadah itu bisa sah hukumnya. Sah dalam arti kita mampu menggapai persyaratan yang ditentukan dan kita akan menggapai yang dinamakan dengan pahala ibadah. Yang kedua adalah agar badan kita suci dari hadas dan najis, ya. Dan yang ketiga adalah agar kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kondisi kita yang bersih, kondisi kita yang suci. Sebagaimana tadi di awal sudah kita sampaikan, bahwasanya mau bertemu dengan orang lain pun kita harus melakukan upaya-upaya kebersihan diri kita untuk yang lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk pertemuan awal ini, semoga manfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa kita mampu menggapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.